Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya, di mana perkenalkan, nama saya Berliana Lestari Manulang, NIM 72135600031, jurusan Kewirausahaan kelas A. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tujuan penelitian saya, di mana untuk menganalisis bagaimana manajemen risiko dapat membantu mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan keamanan operasional, serta bagaimana strategi manajemen risiko dapat meningkatkan penjualan kualitas pelanggan di Cafe Si Jiwa cabang Tuamang. Baik, saya akan melanjutkan metodologi. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode analisis data primer. Metode analisis data primer merupakan suatu metode yang menganalisis yang dilaksanakan pada data yang telah tersedia dengan melaksanakan kegiatan seperti wawancara, survei, pengamatan, serta teknik pengumpulan data. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan. Ketelitian dalam pembaca pesanan konsumen agar tidak dapat kesalahpahaman dengan konsumen dan keamanan dari karyawan yang belum diterapkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa proses manajemen risiko terbagi menjadi beberapa tahap, seperti penetapan tujuan, identifikasi peristiwa, dan pengelolaan risiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penilaian risiko, di mana membuat matriks penilaian risiko untuk menilai risiko yang muncul dan membuat rencana mitigasi yang efektif. Selanjutnya, strategi mitigasi. Di sini ada dua. Yang pertama itu mengembangkan menu yang lebih luas, memperbarui desain kafe, dan mempromosikan kafe di media sosial untuk meningkatkan minat pengunjung dan meningkatkan profit dari penjualan. Yang kedua, ide-ide baru untuk mengurangi risiko yang muncul, seperti memperluas menu, memperbarui desain kafe, dan mempromosikan kafe di media sosial. Akan saya jelaskan yaitu pengawasan risiko, di mana ada dua. Yang pertama itu melakukan analisis risiko secara teratur dan berkelanjutan untuk mengantisipasi risiko yang muncul, dan yang kedua memonitorkan mengelola risiko yang muncul secara efektif untuk meningkatkan kepastian bisnis dan meningkatkan penjualan. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan. Yang pertama itu penerapan manajemen risiko pada Cafe Si Jiwa cabang Tuamang dapat membantu meningkatkan penjualan dengan mengantisipasi dan mengurangi risiko yang muncul. Yang kedua itu analisis risiko yang terinci dan strategi mitigasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kepastian bisnis dan meningkatkan penjualan. Di sini ada saran. Yang pertama itu Cafe Si Jiwa cabang Tuamang harus melakukan analisis risiko secara teratur dan berkelanjutan untuk mengantisipasi risiko yang muncul. Yang kedua, penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara integrasi dengan strategi bisnis lainnya untuk meningkatkan efektivitas. Yang ketiga itu pemilik harus memantau dan mengelola risiko yang muncul secara efektif untuk meningkatkan kepastian bisnis dan meningkatkan penjualan. Baik, saya akan menjelaskan manfaat penelitian, di mana ada 5. Yang pertama itu meningkatkan kepastian bisnis. Penerapan manajemen risiko dapat membantu mengantisipasi dan mengurangi risiko yang muncul, sehingga meningkatkan kepastian bisnis dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas strategi, di mana analisis risiko yang terinci dan strategi mitigasi yang efektif dapat membantu meningkatkan efektivitas strategi dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga itu meningkatkan komunikasi bisnis, di mana komunikasi bisnis yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran risiko dan meningkatkan penjualan. Yang keempat itu meningkatkan inovasi produk, di mana inovasi produk yang terus-menerus dapat membantu meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepastian bisnis. Yang kelima itu meningkatkan kualitas pelayanan, di mana pelayanan yang ramah dan sopan serta fasilitas yang lengkap dapat membantu meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepastian bisnis. Sekian dari hasil penelitian saya yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkut laut atau studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Di mana di sini ada pendahuluan.
penerapan prinsip kontribusi dan prinsip kontribusi subrogasi dalam asuransi pengangkut laut adalah suatu hal yang penting untuk memastikan bahwa bertanggung jawab mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang dialami. Dalam asuransi pengangkut laut, prinsip kontribusi berfungsi sebagai pengaman untuk memastikan bahwa bertanggung jawab mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian dialami. Dengan demikian, penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkut laut sangat penting untuk memastikan bahwa penilaian bertanggung jawab kerugian sesuai dengan nilai kerugian yang dialaminya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan PT Asuransi Air Indonesia dan PT Bunaya Independen, di mana dalam penelitian ini PT Asuransi Air Indonesia dan PT Asuransi Bunaya Independen sama-sama menjamin atas suatu muatan barang PT Santoso Jaya Abadi. Ketika terjadi kerugian, PT Asuransi Air Indonesia membayar klaim asuransi dan kemudian mengajukan ganti kerugian berdasarkan prinsip subrogasi kepada PT Transporindo Agung Sejahtera selaku pengangkut atau pihak ketiga yang menimbulkan kerugian terhadap barang muatan yang milik PT Santos Jaya Abadi. Namun, PT Transporindo Agung Sejahtera telah mengasuransi muatan tersebut kepada PT Asuransi, sehingga PT Asuransi Aksa berhak meminta ganti rugi kepada PT Asuransi Bunaya Independen berdasarkan prinsip subrogasi dengan cara membagi secara proporsional 50% atas klaim yang telah dibayarkan PT Asuransi Aksa Indonesia. Di sini ada kesimpulan di mana dalam penelitian ini PT Asuransi Aksa Indonesia dan PT Bunaya Independen sama-sama menjamin suatu muatan barang milik PT Santo Jaya Abadi. Yang kedua itu, dalam hal terjadi kerugian, PT Asuransi Aksa Indonesia membayar klaim asuransi dan kemudian mengajukan ganti kerugian berdasarkan prinsip subrogasi kepada PT Transporindo Agung Sejahtera selaku pengangkut dan atau pihak ketiga yang menimbulkan kerugian terhadap barang muatan yang milik PT Santo Mix. Namun PT Transporindo Agung Sejahtera telah mengasuransikan muatan tersebut kepada PT Asuransi Bunaya Independen sehingga PT Aksa Indonesia berhak meminta ganti kerugian kepada PT Asuransi Bunaya Independen berdasarkan prinsip subrogasi dengan cara membagi secara proporsional 50% atas klaim yang telah dibayarkan oleh PT Asuransi Aksa Indonesia. Selanjutnya, di sini ada penerapan prinsip kontribusi, di mana informasi ini membantu saya memahami bagaimana prinsip kontribusi berfungsi dalam asuransi pengangkut laut, seperti dalam kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dan PT Asuransi Bunaya Independen, di mana PT Aksa mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada PT Transporindo Agung Sejahtera selalu mengikut. Kemudian pengangkut menyatakan telah mengasuransikan muatan tersebut kepada PT AB. PT AB melaksanakan prinsip kontribusi kepada PT Aksa secara komparatif sebagaimana ketentuan yang berlaku selama kontribusi, yaitu dengan membagi secara proporsional sesuai kesepakatan para pihak, yaitu 50% antara PT Aksa dengan PT AB. Penerapan prinsip subrogasi, di mana informasi ini membantu saya memahami bagaimana prinsip subrogasi berfungsi dalam asuransi pengangkut laut, seperti dalam kasus PT Asuransi Aksa Indonesia yang menuntut PT Pelayaran Surya Bintang Timur atas kecelakaan barang berupa semen milik CV. Gracia rusak total dan PT Aksa mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada PT Pelayaran Surya Bintang Timur berdasarkan prinsip subrogasi yang diterimanya dari tanggung jawab. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan dan terima kasih.